Leute, guten Tag ya, guten Tag masih di Jerman masih guten Tag ya, selamat siang. Jadi udah lama banget nih aku nggak bikin video ya kan. Oke, jadi hari ini mumpung aku ada waktu, aku pengen ngebahas tentang persyaratan pengajuan visa au pair di Kedutaan Jerman di Jakarta. Jadi sebelumnya buat yang baru bergabung, kenalin nama aku Erwin. Aku sekarang berada di Jerman dan menjalankan program au pair dan ya bentar lagi selesai, sekitaran sebulan 2 bulan lagi udah selesai program au pair aku dan aku bakalan lanjut ke program selanjutnya yaitu Ausbildung gitu. Hari ini aku bakalan ngebahas nih apa aja sih kira-kira persyaratan-persyaratan yang dibutuhin ya oleh kedutaan untuk memproses visa kita gitu. Kira-kira dokumen ya, ini lebih ke dokumen-dokumen apa aja sih gitu. Jadi hmm, untuk dokumen-dokumen ini aku ngelihatnya langsung dari Merkblad terbaru ya, Merkblad atau persyaratan terbaru untuk pengajuan visa nasional di Kedubes Jakarta. Ini merupakan Merkblad yang dikeluarkan pada bulan Januari di tahun 2025. Jadi ini dia. Jadi nanti linknya untuk akses Merkblad ini bakalan aku cantumin di link deskripsi aku gitu. Yang pertama, oke, di sini ada semua ya persyaratan-persyaratannya. Tapi di video ini, spesial di video ini, aku juga bakalan ngasih tahu kira-kira apa aja sih dokumen yang sebenarnya itu nggak tertulis tapi ternyata itu akan sangat fatal jika kalian nggak jadi maksudnya gini, kedutaan itu mereka nggak nulis dari A sampai Z tentang dokumen-dokumen yang sekiranya mereka butuhin gitu, dokumen-dokumen tambahan ya maksudnya gitu. Jadi kalian tuh harus inisiatif sendiri gitu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Itu tuh biasanya dokumen-dokumen pembukti ya kan, misalkan dokumen-dokumen seperti pendukung atau pembuktian CV. Oh, berarti gini, misalkan aku kerja di Taman Raya Bogor dari bulan Januari sampai bulan Februari 2025 gitu. Jadi kalian juga harus bisa membuktikan dengan sebuah surat gitu. Itu contohnya ya, itu contohnya. Oke. Jadi itu nanti aku bakalan bahas kemudiannya. Kita akan masuk di persyaratan pertama. Jadi, untuk harus menyiapkan yang namanya formulir permohonan. Apa sih itu formulir permohonan? Formulir permohonan itu biasanya kita sebut dengan antrak ya. Dengan antrak. Nah, antrak itu seperti ini. Ini aku masih ada ya dokumen-dokumen aku sisa-sisa kemarin pada saat mengajukan permohonan visa au pair aku di Jakarta. Ini dia. Jadi antrak itu modelnya kayak gini ya, antrak-antrakan itu. Antrak yang aslinya ya, yang berwarna pastinya, terus nanti dibubuhi tanda tangan basah, ya kan? Terus jangan lupa juga kalian siapin kopiannya. Aku saranin kalian siapin kopian itu ya kalau bisa 2 rangkap lah ya gitu. Ada cara pengisiannya ya, jadi nggak bisa sembarangan ngisinya gitu. Ini biasanya kalian disuruh untuk menjelaskan atau menuliskan data-data pribadi kalian gitu, seperti nama, tempat lahir, kewarganegaraan gitu. Jadi bukan cuman data diri kalian sendiri doang, tapi juga data diri dari calon host family kalian gitu. Jadi di antrak ini tertera data diri kamu di halaman pertama, terus ya, oke, yang mengajukan visa. Terus yang kedua itu adalah data diri dari orang tua kita. Jadi bukan orang tua angkat di Jerman maksud aku, bukan host family, tapi orang tua kita sendiri yang ada di Indonesia. Itu di halaman kedua. Dan itu adalah di halaman ketiga itu barulah kita masuk ke data pribadinya si host family. Misalkan nama, terus tempat tinggal sekarang kayak gitu. Umur juga boleh sih. Terus kontak-kontak dari host family kita kayak gitu. Nah, itulah kalian tanda tangan ya, tanda tangan, oke. Tanda tangan basah pastinya karena ini dokumen yang bakal dilihat juga nantinya. Dan terakhir, di halaman terakhir ini kalian bakalan dapat ini. Ini tuh kayak barcode gitu. Jadi si barcode ini itu nanti bakalan di-scan ya, di-scan oleh petugas loket di kedutaan. Ya, mereka bakalan nge-scan dokumen ini ya, barcode-barcode ini. Terus mereka bakalan ngecek gitu datanya itu di komputer. Tahu aku kayak gitu ya, gitu. Makanya kalian pas pengajuan visa itu udah dapat ini si barcode-nya. Jadi antrak ini tuh kalian dapatnya di mana? Jadi dapatnya itu. Jadi di persyaratan ini tuh di bagian paling pertama itu ada yang namanya kontak ini formulir permohonan. Nah, nanti kalian tinggal klik aja ya. Aduh, maaf banyak typo. Tinggal diklik. Udah deh, nanti kalian bakalan diarahin untuk ngisinya gitu. Baru setelah kalian ngisi, kalian bakalan langsung dapat PDF-nya
Kalian download PDF-nya dan print seperti itu. Ke persyaratan yang kedua. Yang kedua adalah belerung. Oke, belerung. Kayak surat pernyataan gitulah gitu. Jadi surat pernyataan yang kalian harus tanda tangani gitu ya. Karena di dalamnya juga tertera kayak undang-undang gitu. Misalkan bahwa kalau kalian aneh-aneh di Jerman ya kan, kalian tuh bakalan deportasi. Jadi ini suratnya. Berikut adalah contact of nama ya. Banyak ya persyaratannya. Iya, emang banyak. Tahu nggak, aku kemarin itu segala surat. Aku aja ngurus ini itu kemarin itu adalah aku ngurusnya itu 3 bulan untuk mendapatkan semua dokumen ini, dan banyak revisinya pastinya. Email. Jadi kalian bakalan hanya nulis doang si kontak-kontak kalian. Nah, gunanya si kontak ini apa kak? Gunanya pada saat visa kalian approve maupun nggak approve, si pihak kedutaan bisa nge-email kalian. Jadi kalian bakalan nulis kontak of nama kalian di sini gitu. Makanya harus jelas guys ya. Untuk dokumen tadi teman-teman jangan lupa difotokopi ya, difotokopi semua. Nah, yang berikut foto biometris untuk visa. Ini tuh nanti bakalan buat visa, foto di visa kalian. Foto biometris itu ada ukurannya ya. Ini kemarin ada ukuran besar sama ukuran kecilnya. Ini punya aku kemarin buat di visa. Gitu ya ini buat di visa. Nah, tuh ini bukan fotoku buat di visa, enggak. Sorry banget. Jadi ini kemarin untuk SIM internasionalku. Nah, fotoku yang untuk visa itu aku lupa naruhnya di mana, entah itu ketinggalan di Indo apa gimana. Yang pastinya fotonya kayak gini, pas fotonya ada ukurannya dan latar belakangnya itu juga. Nah, yang berikut adalah salinan paspor ya, salinan paspor. Ini foto paspor ya. Nah, si fotokopi paspor aku ini besar banget tapi gitulah. Pokoknya nggak apa-apa gitu. So, teman-teman, untuk persyaratan di paspor ini kalian juga harus ini ya, harus tahu juga bahwa kalian harus perhatikan bahwa paspor kalian itu harus punya kolom tanda tangan. Kalau nggak punya kolom tanda tangan, mohon maaf banget kalian bakal disuruh pulang nantinya. Dan bukan cuma itu, jadi lembar lembar bersih dari paspor kalian itu minimal itu harus berapa ya kemarin itu? Berapa sih? Pokoknya jangan sampai penuh gitu. Pokoknya harus ada tempat buat si visa kalian nantinya. Gitu. Dan juga paspor kalian tuh minimal berlakunya tuh masih minimal banget 15 bulan gitu. Tapi saran aku kalau kalian punya paspor dan paspor kalian ternyata udah tinggal setahun 2 tahun lagi, aduh saran aku mah kalian buat lagi gitu, buat aja paspor yang baru biar nggak ribet nanti pas udah di Jermannya gitu. Nah, persyaratan berikut adalah apostille. Apostille dari akta kelahiran. Genau, akta kelahiran yang di apostille. So, kemarin teman-teman, akta kelahiran aku ini fotokopiannya, maaf banget. Ini hasil apostilnya, ini fotokopian juga. Terus aku kemarin sempat translatein si akta aku. Nah, sebenarnya nggak harus wajib banget, cuman kan harus tahu ya, kalau akta kalian itu masih akta yang model lama, kalian itu harus, karena aku translate ke bahasa Jerman ke penerjemah tersumpah gitu ya. Gitu. Tapi akta aku sebenarnya udah ada bahasa Inggrisnya. Sebenarnya kalau udah bahasa Inggris nggak perlu ditranslate lagi. Cuman karena kemarin ya udahlah aku gabut ya kan ya. Udahlah sekalian aja gitu. Sekalian aja gitu kan. Tempat tahu kan dibutuhin gitu pas di Jerman. Gitu. Nah, itu dia untuk akta kelahiran. Ingat, akta kelahiran harus ya bahasa Inggrisnya ada. Akta terbaru deh kalau bila perlu yang ada barcode-nya sekalian. Aku punya nggak ada barcode-nya, cuman ada bahasa Inggrisnya udah. Gitu. Yang kedua adalah apostille. Ngurus apostille itu juga gampang-gampang susah ya menurut aku ngurus apostille karena ada banyak dramanya juga gitu. So kalau kalian mau nanti kalian tinggal komen aja biar aku buat video terpisahnya gimana sih cara pengajuan apostille secara online gitu. Mudah kok. Nanti kalian komen aja kalau kalian pengen tahu. So yang berikut adalah motivation schreiben atau surat motivasi. Surat motivasi aku itu ada 2 lembar. Benar banget, 2 lembar guys. Motivasi aku banyak ya ke Jerman. Makanya visa visa aku diterima yang kedua kali. Soalnya kemarin aku tuh udah pernah ditolak juga visanya. Aku nggak tahu itu karena motret apa enggak, tapi motret aku di pengajuan pertama itu pendek banget. Adalah cuma segini, setengah lembar doang gitu. Aku kira ya mungkin lah karena gara motivasi aku yang kurang kurang banyak kali ya gitu makanya aku ditolak bagaimana. Itu nggak apa-apa. Setelah itu aku melakukan pengajuan lagi dan aku ya memperbaiki lagi apa sih motivasi yang um, gimana ya, motivasi yang kayak relate gitu. Kalian tuh buat motivasi, jangan motivasi template. Tahu nggak motivasi template itu apa? Biasanya orang yang ngajuan visa, itu pasti motivasinya yang pertama, pengen mempelajari bahasa Jerman di negara Jerman, pengen mempelajari budaya Jerman. Guys, jangan pakai motivasi seperti itu. Itu motivasi, iya, motivasi yang memang wajib kalian tulis juga, tapi jangan terlalu terpaku ke situ doang gitu. Kalian juga harus nyantumin motivasi yang relate sama kehidupan kalian di masa lalu. Misalkan,
aku punya background sebagai seorang mentor bahasa Jerman. Mentor untuk ngajar bahasa Jerman, ya. Jadi aku ke Jerman, aku pengen memperbaiki lagi bahasa Jerman aku lebih baik lagi gitu agar nanti aku bisa balik ke Indonesia. Itu motivasi aku ya, agar aku bisa balik ke Indonesia dan juga bakalan ngambil jurusan bahasa Jerman di salah satu universitas ternama di Indonesia dan kelak ingin menjadi seorang guru pung 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 di pung 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 itu artinya adalah titik 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 itu bahasa Jerman. Sorry ya guys, agak alay, tapi kayak gitu modelannya. So, itu dia untuk motivation schreiben. Kalau kalian pengen tahu isi motivasi aku lebih lengkap, kalian bisa kunjungin TikTok aku, oke? Okay? Kalian bisa kunjungin TikTok aku. TikTok aku itu yang Erwin Ziben, Erwin 727. Ada aku posting di video aku contoh motletnya. Itu motlet asli aku yang aku pakai ke kedutaan kemarin. So, teman-teman, yang kedua adalah, yang berikutnya adalah CV. Benar, atau Lebenslauf. Kita sebutnya Lebenslauf ya, dalam bahasa Jerman. Lebenslauf ini, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini juga bisa menjadi faktor penentu bisa kalian approve atau enggaknya. Kenapa aku bisa bilang ini menjadi faktor penentu dan penentu lulus atau tidaknya visa kalian? Karena si pihak kedutaan bakalan ngecek apakah orang ini punya riwayat hidup yang jelas. Kedutaan itu nggak bakalan ngeluarin atau mereka nggak bakalan pengen ngeluarin visa untuk orang yang pengangguran. Betul sekali seperti yang di awal tadi aku bilang bahwa kalau kalian mencantumkan di CV kalian itu bahwa kalian pernah kerja dari tanggal sekian, bulan sekian sampai tahun sekian, kalian harus punya bukti. Oke, jadi kedutaan itu tuh biasanya mereka random cek ya. Mereka bilang nanti surat keterangan kerja kamu mana itu. Oke, surat keterangan kerja ini mereka nggak nulis sama sekali di Merekblatt ini. Mereka nggak nulis sama sekali, sumpah. Kalian bisa baca sendiri. Tetapi teman-teman, mereka pasti bakalan minta si surat keterangan tersebut gitu. Makanya di awal tadi aku bilang kalian harus benar-benar Vorbereitung atau benar-benar mempersiapkan semuanya itu secara matang gitu. Jadi jangan cuma terpaku sama dokumen atau syarat-syarat dokumen yang ada di Merekblatt yang mereka kasih. Itu syarat umumnya, syarat keseluruhannya. Enggak, itu lebih ke syarat-syarat umum. Itu belum mencakup keseluruhannya. Oke? Okay? Jadi kalian harus aufpassen, harus berhati-hati di sini. Gitu. Misalkan di sini aku bilang, oke, aku dari bulan September 2023 sampai dengan September 2024 aku ngajar kelas offline di Bogor. Oke, mana surat pendukung kamu? Nah, aku juga harus nyertain. Kalau seandainya aku nggak nyertain surat tersebut yang dimana mereka minta, pasti banget, aku yakin banget 99% visa aku pasti ditolak. Karena apa? Karena apa teman-teman? Kamu mau tahu nggak? Pasti mereka bakalan nganggap kamu itu merupakan pengangguran muda gitu. Oke, banyak banget kasus-kasus yang seperti itu. Gitu. Dan juga kalau kalian punya prestasi-prestasi kayak Olimpiade Bahasa Jerman, aku pernah ikut Olimpiade Bahasa Jerman di Goethe Institute, kalian cantumin di CV kalian. Kalau misalkan kalian baru lulus SMA kayak aku baru lulus SMA gitu kan, aku juga punya pengalamannya di bidang bahasa Jerman banyak juga lumayan, dan itu punya sertifikat semuanya gitu. Ya, jadi kalian cantumin aja. Misalkan kalau kalian pernah ikutin lomba-lomba yang seputar bahasa Jerman tuh kalian masukin aja gitu. Tapi kalau kayak lomba debat bahasa Inggris itu nggak perlu deh menurut aku karena nggak relate gitu ya. Karena kalau kalian semakin banyak pengalaman kalian di bahasa Jerman, kalian itu bakalan dapat pertimbangan yang besar gitu, lumayan besar dari kedutaan gitu. Karena mereka tahu oh anak ini bisa hidup nih di Jerman karena dia punya latar belakang bahasa Jerman yang lumayan banyak gitu maksud aku. Ya, itu masih persepsi aku ya, persepsi atau perkiraan dari diri aku sendiri gitu. So, yang berikut adalah Erklärung des Au pair. Erklärung des Au pair itu apa sih? Erklärung des Au pair ini tuh kayak eh, apa namanya surat Bestätigung ya. Bestätigung tuh kayak apa ya istilahnya? Pokoknya kayak surat yang dimana di dalamnya itu tuh kita menjelaskan bahwa kita itu menyetujui bahwa kita akan bekerja sebagai seorang au pair, bukan bekerja mengikuti program au pair ini di sebuah keluarga Jerman gitu. Ini itu surat yang kita keluarkan untuk Bundesagentur für Arbeit. Bundesagentur für Arbeit itu apa? Bundesagentur für Arbeit itu merupakan kantor kantor ketenagakerjaan di Jerman gitu ya. Oke, so jadi ini merupakan Bestätigung atau surat pernyataan buat kita para calon-calon au pair dari luar negeri atau dari luar Jerman gitu. Ya.
So, itu dia yang berikut. Nah, yang berikut yang sekarang ini adalah Melde Beschai Nigung Gemesh. Melde Beschai Nigung ini merupakan kayak kartu keluarga lah istilahnya si Melde Beschai Nigung ini. Jadi ini merupakan kartu keluarga dari host family kita yang ada di Jerman. Nah, teman-teman, jadi aku kasih sedikit saran kepada kalian. Jadi untuk si kartu keluarga si GF kita ini atau Melde Beschai Nigung ini nggak boleh lebih lama dari 3 bulan. Pokoknya itu maksimalnya itu tuh kayak 3 bulan gitu lamanya, karena biasanya di sini tuh bakalan tertulis gitu. Oke, eh, tanggal dikeluarkan si kartu keluarga ini dari bulan Mei 2025. Dan kalau pada saat kalian pengajuan visa itu udah di bulan Juli ya, Mei, Juni, Juli. Juli itu merupakan bulan terakhirnya. Tapi kalian harus lihat tanggalnya juga. Kalau tanggal 1 Mei dikeluarkannya si Melda Shining Room ini, maka berakhirnya itu di tanggal 1 Juli. Nah, itu lagi. Iya dong. Pokoknya kalian hitung aja 3 bulan ya, malah satu untungnya. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau udah 3 bulan lebih, kalian harus buat lagi. Kalian minta konfirmasi ke host family kalian jelaskan dan minta buatin lagi si Melda Shining Room ini gitu. Oke, ini penting banget guys, karena aku juga punya murid, aku juga kan ngajar, aku udah lama juga ngajar. Jadi aku punya murid yang kasusnya dia itu punya Meldebesheinigung, tapi umur Meldebesheinigung itu udah 4 bulan. Tahu apa yang dilakukan oleh kedutaan? Ya, bener banget, disuruh pulang dan suruh buat termin baru. Gitu. Nyesek nggak? Nyuruh dapatin termin itu tuh lama guys, 3 bulan. Aku tuh 3 bulan kemarin. Oke, so itu dia. Nah, sekarang yang berikut adalah ya, fotokopi paspor atau Ausweis atau KTP dari host family kita yang ada di Jerman. Ini dia. Ya, jadi ini juga penting guys. Ya. Oh, sorry, Datenschutz. So ini dia ya. Pokoknya kalian fotokopi aja, nggak boleh lama. Ini soalnya dokumen GF aku. Jadi kalian jelasin bahwa kalian membutuhkan fotokopi paspor dari si host family kalian gitu ya. Nanti guest family kalian itu bakalan ngirim gitu PDF-nya, terus kalian print atau apalah gitu. Atau kirim bersama Vertrag atau kontrak kalian gitu. Nah, itu dia. So, yang berikut adalah Vertrag atau kontrak au pair kalian. Nah, teman-teman, disclaimer, untuk kontrak au pair ini nggak boleh kontrak au pair yang di print sendiri. Nine, jangan. Kontrak au pair itu wajib kontrak asli, yang dimana terdapat tanda tangan asli dari si host family kalian yang ada di Jerman. Yang artinya apa? Host family kalian wajib mengirimkan kontrak ini langsung dari Jermannya, gitu ya. Jadi ini wajib banget asli, gitu. Oke, tahu nggak kalau ini kontraknya nggak asli atau kontrak perinan, kalian bakalan bisa jadi disuruh buat termin lagi gitu. Karena kedutaan nggak yakin kamu ini dapat kontrak asli atau enggak gitu. Karena mereka ya pastinya bakalan curiga gitu ya kalau kalian aneh-aneh atau apa kalau kontraknya nggak asli kayak gitulah istilahnya. So terus um, di kontrak ini juga kalian juga harus perhatiin ya untuk tanggal dari kontrak kalian. Misalkan kalau termin atau tanggal apa namanya, tanggal janji temu visa kalian di tanggal 1 Juli 2025, pastikan kontrak kalian ini itu bukan di bulan segitu. Bisa sebenarnya, tapi alangkah lebih baik kontraknya itu dimulai setelah tanggal termin, jangan sebelum tanggal termin gitu. Karena apa? Kalian bakalan lebih ribet lagi. Kalian harus minta surat persetujuan dari host family bahwa bahwa mereka itu pengen nunggu kalian sampai dapat visa gitu. Maksudnya gini teman-teman, kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau kontrak kalian itu di tanggal 1 Juli 2025, sedangkan termin visa kalian di tanggal 1 Agustus 2025, pihak kedutaan itu bakalan meminta kalian untuk bilang ke GF, ya kan, buat konfirmasi ke GF apakah mereka mau nunggu kalian atau enggak. Gitu. Dan itu juga butuh surat persetujuan, kayak surat kontrak kontrak baru entah apa lah gitu istilahnya, dan itu bakal ribet banget. Dan makanya aku pastiin kalian harus pastiin termin kalian itu dilaksanakan sebelum tanggal kontrak dimulai, jangan sebaliknya gitu. Oke, mantap. So yang berikut adalah aha tunggu dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, iya, ada juga dokumen tambahan nih guys yang aku bilang tadi, masih ada dokumen tambahan ya. Jadi dokumen tambahannya itu apa? Dokumen tambahannya adalah surat undangan dari host family kalian. Ya benar. Kalian
wajib juga nyertain surat undangan untuk pendukung Vertra kalian. Nah, jadi untuk template surat atau Einladung von Host Gas teman House Family itu bakalan aku cantumin juga link deskripsinya buat di download. Tapi sebenarnya gampang sih, kalian cuma bilang aja sih ke host family kalian bahwa kalian butuh surat undangan yang dikirim bersamaan dengan Vertra kalian tadi gitu. Nanti ditandatangin sama GF. Jadi kayak isinya tuh kayak gini. Einladung schreiben misalkan. Lieber Erwin, dari house family aku dulu ya. Lieber Erwin, schön, dass wir uns am Telefon so gut verstanden haben. Deine Deutschkenntnisse haben mich positiv überrascht. Das ist eine große Erleichterung. Ich, nama familynya ya, möchten dich als Au pair, als unser Au pair nach Plön einladen. Dein Aufenthalt beginnt im August 2024 und wird 12 Monaten dauern. Jadi kayak di surat undangan tuh kayak dia jelasin gitu kalau kalian bakalan datang ke dia, ngundang kalian untuk datang ke keluarganya dari tanggal segini dan selama segini gini bulannya, terus nanti kamu bakalan jagain ini atau apa aja gitu, house of Gaba. Pokoknya kayak undangan gitu, terserah sih, yang penting surat undangan yang diketik sama GF aja gitu ya. Atau kalau GF kalian nggak mau ribet ya, kalian bisa pakai Einladungsschreiben dari AUPA Word ya. Jadi itu dia dari AUPA Word. Nanti kalian bisa download aja PDF-nya, terus nanti kalian bakal ngisi kayak nama GF, nama kalian kayak gitu, terus dicentang ini itunya gitu. Itu dia sih, gampang sih sebenarnya, gak ribet. Terus yang berikut adalah Fragebogen atau daftar pertanyaan. Fragebogen atau daftar pertanyaan ini kayak meliputi seputar kayak apa gitu yang kalian bakalan lakuin selama kalian jadi au pair di family tersebut, kayak jam kerja kalian berapa kayak gitu, apakah kalian dapat uang saku kalian uang saku yang kalian dapatkan berapa, apakah kalian dapat Deutsch kurs atau kurs bahasa Jerman kayak gitu. Jadi semuanya di sini, semuanya nanti kalian bisa lihat sendiri di Fragebogen ya. Yang berikut adalah sertifikat bahasa Jerman. Nah, untuk sertifikat bahasa Jerman di sini aku menggunakan sertifikat bahasa Jerman B1. Jadi untuk pengajuan au pair bisa level A1 ya kan, tapi aku di sini pakainya B1 karena aku adanya B1 doang. Itu. Skip. Yang berikut adalah ijazah SMA-nya. Ijazah SMA wajib ditranslate, ijazah asli wajib ditranslate, terus wajib diapostyle. 3 ini ya. Ini hasil apostelku, ini fotokopiannya. Ini terus foto apostyle, terus translatornya. Maaf ya guys, agak ribet dokumennya. Ini ijazah asliku ya, ijazah bukan aja kayak scanan gitu. Terus mana ya translate-nya? Terus nanti jangan lupa ditranslate ya. Dokumennya kayak masih keselip ya translate. Sorry. Dan yang terakhir adalah hasil yang masuk terakhir, dokumen terakhir yaitu Krankenversicherung atau asuransi kesehatan. Kayak gitu ya. Jadi asuransi kesehatan itu penting guys. Jadi yang ngurus siapa? Kayak Erwin, siapa yang ngurus? Yaitu adalah host family kalian yang ada di Jerman gitu. Sampai kering ke tenggorokan aku ngejelasinnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengerti penjelasan aku dengan baik. Kalau emang masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, begitu. Dan saran aku sih kalau kalian nanti ke kedutaan, kalian belinya map kayak gini sih, kan? Biar nanti kalian bisa kayak masukin di plastik aja gitu, kayak gini. Nah ini tuh kayak kemarin surat-surat keterangan kerja aku waktu masih di Indo, gitu sih. So, kalau kalian mau tanya-tanya juga tentang surat keterangan seperti itu, bisa komen. Kalau kalian komen-komen aja apa yang kalian inginkan, nanti aku buat videonya atau aku balas komentarnya kalau ada waktu ya. So guys, jadi itu dia untuk dokumen-dokumennya. Nah, sekarang aku mau ngasih tips buat kalian ya. Nah, tipsnya adalah saat kalian mempersiapkan dokumen-dokumen itu tuh, jangan cuman persiapan gimana ya bilangnya. Pokoknya kalian tuh persiapannya itu harus seimbang gitu. Antara latihan ya, latihan wawancara dengan pihak kedutaan itu juga penting ya. Jadi kayak kalian harus tahu kira-kira mereka nanti bakalan ngasih pertanyaannya itu yang kayak gimana ya gitu ya. Biasanya itu kalau dari pengalaman aku kemarin, aku buat kayak daftar pertanyaan dari petugas loket untuk kita di kedutaan nanti gitu. Biasanya aku buat kayak berapa ya kemarin, 20 pertanyaan lah, dan itu semuanya auf Deutsch atau dalam bahasa Jerman gitu. Dan penting banget guys, kalian harus menjawab semua pertanyaan dari pihak kedutaan itu dengan jujur dan juga dengan jelas. Jadi dari surat motivasi itu, biasanya pihak kedutaan itu bakalan nanya dari surat motivasi kalian, nggak jauh-jauh amat dari surat motivasi. Makanya
kalian buat surat motivasi itu tuh dengan tangan kalian sendiri ya, jangan sampai suruh orang lain gitu. Oke. Dan juga buatnya ya yang vernünftig gitu, yang bijaksana dan yang jelas gitu maksudnya. Itu. Oke, dan jangan gugup sampai kedutaan. Pokoknya kalian harus jawab semua pertanyaannya itu dengan baik dan jelas. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ini paling penting gitu. Dan jangan nervous gitu. Oke, karena kedutaan bakalan semakin gali kesalahan kamu kalau kamu di awal udah nervous, udah salah jawabnya. Mereka bakalan nanya dan ya ampun, itu pasti bakalan besar juga kemungkinan bahwa visa kamu ketolak ya kalau kamu nggak ngejawab pertanyaannya dengan benar. Itu kalau kita bilang nggak boleh plain plan gitu. Oke, jadi jangan ditanyanya A kamu jawabnya B, kamu harus jawab sesuai dengan apa yang kamu tulis di surat motivasi tadi, seperti itu. So untuk kalian teman-teman yang pengen konsultasi untuk pengoreksian CV atau Lebenslauf dan juga si Modler atau Motivation Schreiben, kalian bisa DM aku di Instagram ya, nanti aku bakalan tulis nama Instagram aku di situ ya. Jadi nanti kalian bisa DM aku untuk minta jasa pengoreksian ya. Di situ nanti aku bakalan bantu kalian untuk koreksi semuanya gitu. Bahkan kalau kalian pengen ambil paket di Moin Moin Deutsch Kurs ya, jadi Moin Moin Deutsch Kurs merupakan lembaga kursus bahasa Jerman online yang dimana harganya itu sangat amat variatif dan sangat murah banget, menurut aku murah banget itu ya kan, karena udah murah dan kursusnya itu intensif banget dan juga diajarin sama tutor-tutor yang udah berpengalaman gitu. Jadi kalian bisa ngunjungin IG-nya Moin Moin Deutsch Course ya, nanti aku tulis di sini namanya ya. Jadi nanti kalian DM aja ke adminnya kalau kalian pengen entah pengen konsultasi dokumen visa atau atau bimbingan untuk pengisian dokumen-dokumen kayak antrak atau apalagi tadi pokoknya kayak soal dokumen pervisaan tuh kalian bisa semuanya dibantu sama si Moin Moin Deutsch Course gitu ya. Juga kalau kalian mau koreksi Moodle tadi gitu kalian bisa chat aku di DM aku di Instagram atau DM admin feed Moin Moin Deutsch Course ini gitu. Terus kalian kan juga kalau yang udah di Eropa atau kalian masih di Indonesia ya kan mau belajar bahasa Jerman level A1, A2, B1 sampai B1 sampai B2, entah itu grup atau private ya, kalian juga bisa kunjungin si Instagramnya si Moin Moin Deutsch Course gitu ya. Nanti kalau kalian daftar kalian bisa pakai kode aku, ini dia ya, belajar bahasa Jerman bersama Erwin. Nanti kalian kasih aja kodenya, masukin kode ini biar dapatin berbagai macam diskon untuk biaya kursusnya kayak gitu. So teman-teman itu dia, sekian dulu teman-teman ya, sekian dulu sorry sekian dulu video untuk hari ini dan ke Evox. Cus.